Halo anak-anak, apakah kalian punya peliharaan di rumah? Apakah di rumah kalian ada kucing atau ayam? Apakah kucing dan ayam yang pernah kalian lihat memiliki anak? Kenapa bisa begitu ya? Mari kita cari tahu. Manusia, hewan, dan tumbuhan pasti mengalami yang namanya siklus hidup. Lalu, apa sih siklus hidup itu? Siklus hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Kali ini kita akan membahas tentang siklus hidup hewan. Adapun manfaat mempelajari siklus hidup hewan bagi siswa yaitu siswa semakin tahu proses tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup, di mana siswa mengetahui masa perkembangan dari lahir sampai dewasa. Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Siklus hidup ayam dimulai dari telur, selanjutnya telur akan menetas menjadi anak ayam, selanjutnya anak ayam akan berubah menjadi ayam dewasa hingga menghasilkan telur lagi. Tahapan siklus hidup ayam akan dimulai dengan perkawinan dari dua ayam betina dan ayam jantan yang kemudian menghasilkan telur. Telur ayam sendiri tidak jauh berbeda dengan telur reptil pada umumnya, namun bentuknya saja yang beda dan merupakan wadah organik yang mengandung zigot. Zigot akan sangat berguna bagi perkembangan calon anak ayam yang masih di dalam telur untuk bertahan hidup. Calon anak ayam ini dinamai embrio. Embrio tersebut lalu akan menetas apabila sudah mencapai waktu yang sudah ditentukan, mulai dari telur dierami, dan biasanya dalam proses pengeraman telur ayam ini akan berlangsung kurang lebih 21 hari. Setelah kurang lebih berlangsung selama 21 hari, maka telur ayam akan menetas dan akan berubah menjadi anak ayam. Apabila siklus hidup sudah melalui tahap anak ayam, maka akan berlanjut ke fase yang terakhir berupa ayam dewasa. Di dalam fase ini, anak ayam sudah mulai memasuki masa dewasa yang telah siap untuk melakukan proses reproduksi atau perkawinan. Pada umumnya, seekor ayam jenis betina sudah mulai siap dan memiliki sel telur yang cukup di dalam tubuhnya saat memasuki usia 7 hingga 8 bulan. Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Siklus hidup kupu-kupu dimulai dari telur, selanjutnya akan berubah menjadi larva atau ulat, selanjutnya ulat akan berubah menjadi kepompong atau pupa, dan setelah berlangsung selama berhari-hari, pupa akan berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu betina yang sudah dewasa akan bertelur apabila telah dibuahi oleh kupu-kupu jantan. Telur kupu-kupu biasanya menempel di permukaan daun.
Kemudian telurnya menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan dedaunan selama berhari-hari. Lama-kelamaan, ulat tumbuh semakin besar dan berhenti makan setelah 15-20 hari. Ulat mulai berubah menjadi kepompong atau pupa. Ulat membuat kepompong dari air liurnya. Pada tahap kepompong, ulat tidak akan makan dan mengalami perubahan. Kepompong biasanya menggantung di ranting tumbuhan atau di daun. Masa kepompong ini berlangsung selama 10-12 hari. Bila telah sempurna dan cukup waktunya, kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut dan menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Kecoa dimulai dari telur, lalu menetas menjadi nimfa atau kecoa muda. Dengan beberapa kali pergantian kulit, kemudian nimfa akan berkembang dan tumbuh menjadi kecoa dewasa. Kecoa betina menghasilkan telur mereka dalam bentuk kapsul yang dikenal dengan sebutan OTK. Setelah perkembangan di dalam telur selesai, nimfa akan berusaha untuk keluar dari OTK. Kecoa muda akan mengalami beberapa tahap, salah satunya adalah dengan berganti kulit selama kurang lebih 10 kali dan tumbuh lebih besar hingga menjadi terlihat seperti kecoa dewasa. Namun, nimfa atau kecoa muda tidak matang secara seksual dan belum memiliki sayap yang sepenuhnya terbentuk. Setelah kecoa mencapai tahap atau usia dewasa, mereka akan memiliki sayap dan antena yang sepenuhnya berkembang. Kecoa dewasa juga ditandai dengan kesiapan mereka untuk berkembang biak atau bereproduksi. Anak-anak, kita kan tadi sudah melakukan permainan tebak-tebakan. Hayo, ada yang masih ingat kita tadi main tebak-tebakan apa? Ya, benar sekali. Kita tadi sudah melakukan permainan tebak-tebakan siklus hidup hewan atau bisa disebut daur hidup hewan. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, siklus hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu siklus hidup hewan tanpa metamorfosis dan siklus hidup hewan metamorfosis. Siklus hidup hewan tanpa metamorfosis disebut juga siklus hidup hewan ametamorfosis. Hewan yang punya siklus hidup tanpa metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk yang jauh berbeda dari induknya. Metamorfosis merupakan siklus hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam siklus kehidupannya. Metamorfosis juga bisa diartikan sebagai perubahan bentuk tubuh dalam siklus kehidupan hewan. Ada dua macam metamorfosis, yaitu metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap dan metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna, hewan mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap fasenya. Pada serangga, fase kepompong atau pupa juga menjadi salah satu tanda hewan memiliki metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, hewan mengalami perubahan bentuk yang tidak jauh berbeda antara satu fase dengan fase lainnya. Kemudian pada serangga, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami fase kepompong atau pupa. Hewan yang siklus hidupnya tadi sudah kita bahas termasuk ke dalam jenis siklus hidup hewan apa saja ya? Ayam merupakan hewan yang memiliki siklus hidup hewan tanpa metamorfosis atau ametamorfosis, karena tidak mengalami perubahan bentuk yang jauh berbeda dari induknya. Selain ayam, kucing dan kelinci juga termasuk hewan yang memiliki siklus hidup tanpa metamorfosis atau ametamorfosis, karena tidak mengalami perubahan bentuk yang jauh berbeda dari induknya. Yang kedua, kita sudah melihat siklus hidup kupu-kupu, dan kupu-kupu merupakan salah satu serangga yang mengalami metamorfosis sempurna karena memiliki tahap pertumbuhan dari ulat yang berbeda dengan kupu-kupu dewasa. Proses metamorfosis pada kupu-kupu mengalami 4 tahapan, dari telur, ulat, kepompong, dan juga kupu-kupu.
Selain kupu-kupu, hewan yang memiliki metamorfosis sempurna yaitu nyamuk, katak, lalat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita sudah melihat siklus hidup hewan kecoa. Dan kecoa adalah salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dalam hidupnya. Metamorfosis kecoa termasuk metamorfosis tidak sempurna karena ia tidak melalui tahap pupa atau kepompong. Selain kecoa, hewan yang memiliki metamorfosis tidak sempurna yaitu capung, belalang, dan lain sebagainya yang tidak melalui tahap larva atau pupa. Mengapa hewan dan tumbuhan perlu dilestarikan? Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Pelestarian hewan dan tumbuhan dilakukan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Mengapa kita perlu melestarikan hewan dan tumbuhan? Yang pertama, untuk menjaga keseimbangan alam sekitar agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. Yang ketiga, tumbuhan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara. Lalu, apa penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan? Kepunahan hewan dan tumbuhan akan menyebabkan terjadinya bencana alam besar, rendahnya daya berkembang biak hewan dan tumbuhan, dan masih banyak lagi. Bagaimana upaya pelestarian hewan dan tumbuhan agar tidak punah? Dengan cara tidak melakukan pemburuan hewan, melindungi hewan-hewan langka, dan tidak melakukan jual beli atas hewan langka, terutama hewan yang masih hidup. Sedangkan kelestarian tumbuhan langka dapat dilakukan dengan cara tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan, penanaman hutan kembali atau reboisasi yang telah gundul, atau dilakukan peremajaan tanaman dan pemeliharaan tumbuhan dengan cara benar dengan cara memupuk dan menyiram tumbuhan. Anak-anak, buatlah 3 kelompok dan kerjakan tugas di bawah ini. Untuk kelompok 1, tuliskan 2 contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis dalam siklus hidupnya. Dan selanjutnya, perwakilan 1 orang maju ke depan untuk menjelaskan siklus hidup hewan tersebut. Untuk kelompok 2, tuliskan 2 contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dalam siklus hidupnya. Dan selanjutnya, perwakilan 1 orang maju ke depan untuk menjelaskan siklus hidup hewan tersebut. Untuk kelompok 3, tuliskan 2 contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dalam siklus hidupnya. Dan selanjutnya, perwakilan 1 orang maju ke depan untuk menjelaskan siklus hidup hewan tersebut. Jadi, daur hidup itu merupakan fase dari makhluk hidup lahir, tumbuh menjadi dewasa, dan kemudian menghasilkan keturunan. Daur hidup hewan terbagi menjadi 2, yaitu daur hidup hewan tanpa metamorfosis dan daur hidup hewan metamorfosis. Metamorfosis sendiri juga terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang termasuk ke dalam daur hidup tanpa metamorfosis yaitu ayam, kucing, kelinci, dan hewan mamalia lainnya. Hewan yang termasuk ke dalam daur hidup hewan metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, lalat, nyamuk, katak, dan lain sebagainya yang melalui tahap larva dan pupa. Untuk hewan yang termasuk ke dalam daur hidup hewan metamorfosis tidak sempurna yaitu kecoa, capung, belalang, dan lain sebagainya yang melalui tahap nimfa. Hai anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Maukah kalian bernyanyi bersama-sama? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La
Sekian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat untuk belajarnya. Terima kasih semua. Dah.